Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alina dan Ibu Santika selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nama saya Akmal bin Al-Fikri dengan NIM 221 izin mempresentasikan proposal yang berjudul Optimalisasi Pengendalian Persediaan Produk dengan Umur Simpan Pendek pada Perusahaan Retail Supermarket PT XYZ. Baik, dimulai dari latar belakang masalah, yang dimana konsumen menuntut kualitas, harga terjangkau, dan juga layanan terbaik. Di sisi lain juga persaingan retail yang semakin ketat akibat supermarket modern yang mengakibatkan strategi penting yaitu pengelolaan persediaan yang efisien. Pada tahun 2019, sebuah supermarket besar yang bernama PT Hero tutup dengan 26 gerai, lalu ada 7-Eleven yang tutup sejak 2017, yang membuktikan bahwa persaingan dan perubahan perilaku konsumen. Lalu dari produk segar dan beku cepat rusak, risiko pemborosan tinggi jika tak cepat dijual. Lalu apa yang dihadapi dari PT XYZ ini? Yang pertama dari kelebihan stok, terjadinya pemborosan karena produk mudah kadaluarsa, lalu juga meningkatnya biaya operasional dan menurunkan efisiensi gudang. Lalu yang kedua adalah kekurangan stok, yang dimana mengakibatkan kehilangan potensi penjualan dan juga membuat pelanggan kecewa dan berpindah ke lain kompetitor. Lalu yang ketiga adalah pemberian diskon mendekati kadaluarsa. Ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan produk dengan umur simpan pendek? Apa strategi yang optimal untuk diterapkan dalam pengendalian persediaan produk tersebut guna meminimalkan pemborosan dan kekurangan stok? Dari rumusan masalah tersebut terciptalah tujuan penelitian yang pertama dari mengidentifikasi permasalahan dan faktor utama yang menyebabkan pemborosan atau kekurangan persediaan, mengusulkan strategi yang optimal dalam pengendalian persediaan yang sesuai dengan karakteristik produk dengan umur simpan pendek. Untuk ruang lingkup penelitiannya, yang pertama, penelitian ini akan saya lakukan di PT XYZ yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lalu untuk produknya adalah produk umur simpan pendek seperti buah-buahan, sayuran segar, dan juga produk susu. Untuk yang ketiga adalah saya akan menganalisis berdasarkan data historis penjualan dan persediaan selama tahun 2025. Untuk manfaat penelitiannya saya bagi menjadi tiga bagi peneliti, perusahaan, dan juga universitas. Oke, di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa sebuah peramalan itu penting untuk menjadi pertimbangan perusahaan melakukan pengadaan produk. Oke, ini ada tinjauan pustaka mulai dari persediaan, ada definisinya, lalu untuk ada jenis-jenis persediaan, biaya-biaya, pengendalian persediaan, ada tujuannya, jenis-jenis, dan juga ini eh, metode yang akan saya gunakan adalah salah satunya metode ABC ini. Lalu eh, metode yang satunya adalah continuous review system, yang dimana ada karakteristiknya. Lalu ini adalah peramalan, ada jenis-jenisnya juga. Lalu untuk klasifikasi peramalan, untuk mengukuran akurasi peramalan, lalu uji normalitas di mana. Lalu untuk kerangka kerja penelitiannya di sini, tem- untuk tempat dan waktu penelitiannya yang akan dilakukan di lokasi PT XYZ di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana PT XYZ inilah perusahaan yang bergerak di sektor retail supermarket. Dan kegiatan observasi akan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Juni 2026. Untuk objek penelitiannya sendiri adalah pengendalian persediaan produk dengan umur simpan pendek atau perishable goods untuk penjualan pada retail supermarketnya. Untuk prosedur pengumpulan datanya, mulai dari jenis dan sumber datanya, saya ambil dari data primernya, yaitu wawancara dan observasi langsung dengan manajer operasional, yang dimana menggunakan data penjualan produk umur simpan pendek selama tahun 2024, dan harga jual produk, biaya yang berkaitan dengan persediaan, biaya pembelian, pemesanan, penyimpanan, kekurangan persediaan, dan lead time pemesanan. Untuk data sekundernya, saya menggunakan informasi yang dikumpulkan dari buku atau laporan tahunan maupun publikasi resmi dari perusahaan yang tersedia untuk umum. Metode pengumpulan datanya dari studi literaturnya menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, mulai dari jurnal, buku, maupun informasi lain dari internet. Untuk studi lapangannya, sini ya, dari PT XYZ yang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lalu ini yang dilaksanakan dari Januari hingga Juni 2026. Untuk metode pengolahan datanya, berikut rumus-rumusnya. Ini berikut rumusnya juga. Lalu terakhir melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada keadaan yang berubah.
Oke, ini ada flowchart penelitiannya. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam pengumpulan draft proposal kali ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.